Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat bersekutu denganmu. Kami rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Karena itu kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami sedia mendengarkan dan melakukan setiap firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita, Efesus pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Efesus pasal 5 ayat 19 hingga ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Renungan kita hari ini bertemakan bersoraklah bagi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dialah sumber berkat bagi kehidupan kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan ini. Tidak ada kata yang penting selain puji, syukur, dan hormat hanya bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus menjadi nama yang menggetarkan dan akan terus dibicarakan sebagai nama yang berkuasa. Nama ini tidak terlepas dengan pengakuan akan Roh Kudus dan Allah Bapa kita yang esa, yang disembah siang dan malam. Saudara-saudara, mengekspresikan rasa syukur kita kepada nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Rasul Paulus menyebutnya dengan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 19. Ingat, ayat 19 ini oleh Rasul Paulus membandingkan antara orang yang mabuk anggur dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ayat 18. Orang yang mabuk oleh anggur pasti alam pikiran, kata-kata, tindakan-tindakannya tidak lepas dengan pengaruh anggur atau alkohol, yang memang bila dikonsumsi akan membuat orang merasakan kenikmatan tersendiri, seperti berani berkata-kata yang tadinya pemalu untuk berbicara. Begitu juga dengan tindakan. Intinya, dengan mengkonsumsi anggur, dia berani berkata dan bertindak. Tapi orang dapat disebut omongan dan tindakannya pasti ngawur. Saudara-saudara, dengan dia dikuasai Roh Kudus atau memberi diri dipengaruhi Roh Kudus, maka yang terjadi dia berani bersaksi kepada dunia dan sesama, memuliakan nama Tuhan, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan Yesus dan kepada Allah kita dengan berani. Ucap syukurlah senantiasa dan rendahkanlah dirimu kepada Tuhan. Saudara, jelas sekali dia menjadi berani karena pengaruh Roh Kudus. Dan hasilnya so pasti tidak ngawur, melainkan menyenangkan hati Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus
serta kuasa Roh Kudus. Ada tantangan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pasti. Tapi saudara-saudara, teruslah dengan berani memuji nama Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepadanya. PKJ 168 pada pagi ini yang cerah. Kita nyanyikan bersama. Pada pagi ini yang cerah, aku datang padamu. Ku menyanyikan lagu yang merdu atas karya agungmu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena rahmat kasih sayang-Mu memberi kami kekuatan untuk terus bersorak memuji nama Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami untuk terus memuji nama-Mu, karena untuk itulah kami dipanggil. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.